Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Kita harus tetap menjaga kesehatan selama pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita akan belajar PKN tema 1 subtema 3. Silakan dibuka bupenanya halaman 57. Kerjasama dalam diskusi. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, jadi diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Bisa membicarakan suatu permasalahan, bisa merencanakan suatu kegiatan. Nah, saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Nah, jadi ketika ada orang lain berpendapat, kita menyimak, kita mendengarkan. Apabila kita ingin mengajukan sebuah pendapat, nah kita minta izin dulu ke pemimpin diskusinya. Kita bisa angkat tangan. Nah, setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam suatu diskusi, kita harus menghormati, tidak boleh mau menang sendiri. Berikut manfaat saling menghormati pendapat. Nah, jadi ada beberapa manfaat saling menghormati pendapat. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Kalau kita bisa menghormati pendapat orang lain, nah bisa tercipta kerukunan dan kebersamaan. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa saling tidak suka, tidak ada rasa saling benci. Nah, semuanya bisa diselesaikan bersama, bisa diselesaikan dengan diskusi. 2. Menambah pengetahuan. 3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan karena banyak orang yang memikirkan solusinya. Nah, diharapkan masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan cepat. Kita akan dihormati orang lain. Nah, ketika kita menghormati orang lain, kita juga akan dihormati. Menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi kesimpulannya harus adil bagi seluruh peserta diskusi. Tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, harus mementingkan kepentingan umum. Lanjut. Tujuan dan manfaat kerjasama. Tujuannya apa sih? Setiap pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Jadi ketika dilakukan bersama-sama, nah lebih cepat terselesaikan. Kerjasama bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Nah, jadi ini tujuannya. Bisa digaris bawahi. Untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Kerjasama juga memiliki manfaat. Nah, manfaatnya apa sih? 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Ketika dilaksanakan bersama-sama, pekerjaannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Dapat menyelesaikan kesulitan bersama, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi manfaat kerjasama itu ada 3. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. 2. Dapat menyelesaikan kesulitan bersama. 3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kita lanjut. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Permainan tradisional perorangan diantaranya engklek.
atau tapak gunung. Apalagi namanya? Petak cingklek. Egrang. Nah, egrang ini yang berjalan menggunakan bambu, batang bambu. Gasing. Nah, ini kayu yang dibentuk kemudian diputar menggunakan tali. Ini membutuhkan keahlian khusus. Nggak semua orang bisa memainkannya. Dan layang-layang. Nah, ini yang lagi musim. Main layang-layang. Permainan tradisional berkelompok di antaranya bentengan dan ular naga. Ada lagi galaksin. Nah, itu permainan berkelompok. Dalam permainan berkelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Jadi butuh kerjasama supaya bisa menang. Berikut manfaat melakukan permainan tradisional. Nah, ini manfaat melakukan permainan tradisional. 1. Melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jadi permainan-permainan tradisional ini tidak punah. Tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Berolahraga sambil bermain. Nah, jadi sekaligus olahraga menyehatkan tubuh. Nah, berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Jadi tubuhnya sehat, hatinya gembira, tidak stres, tidak pusing. Seperti itu ya. 3. Melatih kesabaran. Misalnya bermain secara bergantian. Permainan yang dilakukan secara bergantian. Nah, ini harus sabar menunggu gilirannya. Misalnya main engklek. Nah, ini kan nunggu temennya ngelempar batunya kena garis atau dia nginjek garis baru kita bisa main. Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Nah, jadi bisa melatih bekerja sama. Bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang, dan tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Jadi sportif. Nah, ini ada beberapa gambar contoh permainan. Yang pertama ada lompat tali, lompat karet. Nah, ini juga menunggu giliran, membutuhkan kesabaran. Sampai yang sedang bermain ini kena tali. Nah, sampai dia kena tali baru kita bisa main. Saat jaga, nah ini kita nggak boleh curang. Kita harus memutar talinya dengan benar. Kalau kita tidak memutar talinya dengan benar, berarti kita curang. Nah, itu tidak boleh. 2. Ada permainan kelereng. Wah, ini permainan kelereng nih. Membutuhkan kekuatan jari telunjuk untuk melontarkan kelereng dengan kencang. Nah, ini permainan kelereng harus jujur. Kelerengnya yang mana? Nah, ini kelereng yang akan menjadi taruhan ya. Taruhan kalau kena berarti jadi punya si pemain, yang mengeluarkan kelereng dari lingkaran ini. Nah, dia berhak mendapatkan kelerengnya. Ini juga tidak boleh curang, membutuhkan sportivitas. Kalau kalah harus lapang dada. Nah, nggak boleh. Wah, diulang. Nah, itu nggak boleh, nggak sportif namanya. Yang ketiga ada gambar orang sedang bermain congklak. Nah, ini juga melatih kemampuan berhitung nih. Main congklak juga harus jujur. Setiap lubang ini dijatuhkannya satu mata congklak. Nggak boleh ya dijatuhkan 2 supaya nggak mati. Karena kan kalau jatuhnya di lubang yang kosong berarti kalah. Gantian dengan lawan mainnya. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan kejujuran. Nah, ini adalah contoh permainan tradisional. Nah, udah sekian dari Pak Jai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dibaca lagi bukunya tentang kerjasama, dipahami betul supaya kita bisa
Ya, memahami dan menjalankan kerjasama di kehidupan kita. Oke, sekian dari Pak Jay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.